pelajaran. Salah satu pimpin doa dulu ya. Ayo Mbak Indah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Muhammad Milandri Hadir. Taskia Hadir. Putri Indah Citra Hadir. Rafif. Nggak ada izinnya ya? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya terlambat. Ya, lain kali jangan terlambat ya Mas. Tutup dulu pintunya. Ya, silakan duduk. Makasih Bu. Iya. Oke. Nah, anak-anak gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Udah siap belajar? Sudah. Nah, minggu lalu Ibu kan sudah menyuruh untuk belajar tentang materi bioteknologi. Udah belajar? Kok belum? Ya udah. Kita akan mempelajari materi bioteknologi. Sebelumnya, siapa yang tahu bioteknologi itu apa? Saya Bu. Oke, Mas Nelan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Ya, jadi benar ya jawabannya Mas Nelan. Bioteknologi pengertiannya yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Oke, kita lihat ya contoh dari produk bioteknologi. Nah, tempe, susu, dan keju merupakan hasil produk dari bioteknologi. Kita lanjut ya. Nah, makhluk hidup yang berperan dalam bioteknologi itu kita sebut dengan agen bioteknologi. Agen di sini tuh bukan kayak yang di film-film kayak FBI atau apa itu ya, tapi agen di sini itu adalah mikrobiologi atau makhluk hidup yang sangat baik karena membantu dalam proses fermentasi bioteknologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, nah ini agen bioteknologi tadi ada yang digunakan secara utuh, contohnya adalah bakteri, di mana dalam pembuatan tempe yang menggunakan bakteri dalam fermentasinya. Kemudian yang digunakan sebagian seperti DNA dan enzim. Oke, nah penggolongan bioteknologi. Penggolongan bioteknologi itu ada dua. Siapa yang tahu? Saya Bu. Mas Rafif? Bioteknologi salah satunya adalah bioteknologi modern. Iya benar. Tadi yang ngacung siapa? Saya Oh iya, aku Mbak Citra. bioteknologi konvensional. Iya benar sekali. Oke, nah ini ya penggolongan bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional atau sederhana karena berkembang sebelum ilmu perkembangan pengetahuan itu berkembang secara pesat. Nah, ini ya, bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung seperti fermentasi tempe, fermentasi tape, seperti itu ya yang menggunakan mikroorganisme. Teknologi konvensional itu, teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana dibandingkan dengan bioteknologi modern. Kemudian, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas karena mesin seperti itu belum ada ya waktu itu, jadi masih sangat sederhana. Nah, contohnya adalah pembuatan tempe. Ada bakteri Rhizopus oryzae dan Aspergillus wenti dalam pembuatan kecap. Lalu ada Lactobacillus bulgaricus, ada fermentasi keju dan yogurt. Oke, yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini menggunakan bagian atau sebagian saja dari mikroorganisme yang berupa DNA atau enzim saja.
Nah, pada bioteknologi modern ini dari mesin, peralatan, dan teknik itu sudah sangat maju ya, sudah modern seperti itu. Untuk teknologi yang digunakan itu lebih canggih daripada bioteknologi konvensional. Nah, pemanfaatan mikroorganismenya ditambah lagi dengan teknologi modern sehingga dapat meneliti, membuat fermentasi ada rekombinan DNA, bagian-bagian terkecil dari tubuh kita. Contohnya ada bayi tabung sama cloning. Nah, itu merupakan hasil produk dari bioteknologi modern. Ya, selanjutnya ini siapa yang tahu? Ini hewan apa? Domba. Iya. Ini adalah hewan domba Dolly, di mana domba Dolly itu merupakan hasil cloning. Jadi dia ini adalah produk dari bioteknologi modern. Oke, bisa dilihat ya, domba Dolly merupakan hasil cloning mamalia dari sel dewasa pertama di dunia. Nah, domba ini diberi nama domba Dolly yang lahir di Institut Roslin, Skotlandia, dan tinggal di sana hingga kematiannya pada usia 6 tahun. Oke, nah cloning itu apa sih? Cloning itu adalah tindakan yang mengupayakan menggandakan suatu individu yang secara genetik persis dengan induknya. Nah, klon sendiri merupakan suatu atau apapun sejumlah organisme yang terbentuk melalui reproduksi aseksual. Jadi sudah pasti berasal dari satu induk yang sama. Contohnya, ibu mengkloning pohon. Sekarang kan banyak ya cloning pohon mangga seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu sangat mirip dengan induknya. Misalnya Mas Rapip saat itu di cloning, nanti hasilnya akan sama seperti Mas Rapip, mulai dari tubuhnya, besarnya, telinganya, matanya, semua itu sangat mirip. Nah, selanjutnya ada rekombinan DNA. Nah, ini juga merupakan hasil dari bioteknologi modern. Nah, yang ini adalah bakteri Saccharomyces cerevisiae, di mana dia membantu dalam fermentasi tape, minuman beralkohol, dan untuk pengembang roti. Nah, bioteknologi konvensional itu tadi ada dua. Jadi ada fermentasi alkohol dan fermentasi non-alkohol, di mana fermentasi alkohol itu menghasilkan produk yang berupa alkohol seperti ada wine, ada tape, seperti itu. Nah, untuk fermentasi non-alkohol itu menghasilkan produk non-alkohol, jadi nggak ada alkoholnya, seperti tempe, seperti itu ya. Nah, ini anak-anak tabel dari produk bioteknologi konvensional, tabel bioteknologi yang sederhana tadi ya. Di sini ada nama mikroorganisme yang membantu dalam fermentasi pembuatan produk. Nah, seperti Saccharomyces cerevisiae, dia termasuk kelompok jamur. Dia menghasilkan dalam bioteknologi ini membantu dalam pembentukan tape, alkohol, dan pengembang roti. Kemudian ada Rhizopus oryzae, merupakan kelompok jamur juga. Di sini dia menghasilkan produk tempe. Nah, kemudian ada Aspergillus wenti untuk fermentasi kecap, dan Penicillium notatum untuk antibiotik, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita masuk pada manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia, yang salah satunya menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satunya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri E. coli, di mana untuk penyakit diabetes. Kemudian menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya, mengurangi pencemaran lingkungan, beberapa bakteri yang dapat membantu untuk daur ulang, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang oleh hama. Nah, ini juga masih manfaat dari bioteknologi konvensional karena banyak sekali ya manfaatnya untuk kita. Nah, di bidang pertanian dan peternakan, bioteknologi modern dapat menciptakan bibit unggul
yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas, meningkatnya sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Jadi tanaman itu tidak gampang terkena penyakit seperti itu. Di bidang lingkungan dan pelestarian, bioteknologi modern dapat mengatasi masalah pelestarian spesies langka yang hampir punah, di mana dengan teknologi transplantasi nukleus, hewan atau tumbuhan langka itu bisa dilestarikan. Nah, di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit seperti penyakit kelainan genetis dengan terapi gen, hormon insulin, antibiotik, dan antibodi monoklonal, serta ada vaksin. Di bidang industri, bioteknologi modern dapat menciptakan pemberantas hama secara biologis seperti Bacillus thuringiensis dan tanaman hama yang dalam tubuhnya disisipkan gen bakteri. Kemudian di bidang pertambangan, bioteknologi modern dapat digunakan untuk pengolahan biji besi yang membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangan bioteknologi konvensional itu ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen makhluk hidup ke makhluk hidup lain bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Penyisipan gen babi ke dalam buah semangka bisa membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Kemudian menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Nah, pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Kemudian yang terakhir, dapat menyebabkan pencemaran biologi, di mana makhluk hidup transgenik akan hidup lepas ke alam bebas dan kawin atau bereproduksi dengan makhluk normal bisa menghasilkan keturunan yang mutan. Selanjutnya, ini ada penerapan bioteknologi dalam bidang industri, pertanian, peternakan, dan bidang reproduksi. Udah seperti yang dibahas tadi ya. Dalam bidang industri itu ada makanan dan minuman seperti anggur atau wine yang menggunakan fermentasi tadi. Kemudian ada industri obat-obatan, contohnya penisilin. Kemudian ada industri pertambangan itu dengan melepas biji emas. Sumber energi ada biogas. Kemudian di bidang pertanian, nah ada tanaman hidroponik, ada kultur jaringan, itu termasuk dari bioteknologi modern. Kemudian di bidang peternakan ada cloning dan vaksin hewan, dan bidang reproduksi ada bayi tabung dan inseminasi buatan. Oke, nah sekarang kita masuk ke diskusi. Oke, kita akan berdiskusi ya. Nah, Ibu punya beberapa soal dan nantinya akan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Nah, nanti akan Ibu bagi soalnya. Oke, ini ya didiskusikan. Nanti akan Ibu tanya satu persatu. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu mau cek dulu ya. Ada yang sulit nggak? Tidak. Gimana? Ada yang sulit? Tidak. Oke, jadi kita akan bahas ya diskusinya. Nah, oke, kita akan membahas diskusi yang nomor 1. Apakah yang dimaksud bioteknologi? Menurut penggolongannya, bioteknologi ada 2, ada apa aja? Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Citra. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Ya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Citra. Untuk pertanyaan bioteknologi ada apa aja? Tadi kan ada 2. Yang mau jawab siapa? Ayo. Saya Ya, Mas Nelan. bioteknologi konvensional modern.
bener ya dari jawaban Mbak Citra dan Mas Milan. Sekarang diskusi yang nomor 2. Apa bioteknologi modern dan konvensional itu? Sebutkan contohnya. Sewu. Oke, nah silakan dijawab, dibagi aja ya jawabannya. Bioteknologi modern apa, konvensional apa, dan contohnya apa? Yuk silakan dijawab. Bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Teknologi peralatan dan teknik yang digunakan canggih. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Contohnya bayi tabung dan kloning. Iya benar ya. Terus selanjutnya, Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi yang digunakan sederhana. Pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Contohnya pembuatan tempe, pembuatan kecap, dan fermentasi keju dan yogurt. iya benar sekali. Selanjutnya, contoh-contohnya apa aja? Contoh-contohnya nama mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, produknya papai, alkohol, dan pengembang roti. Rhizopus erizae, produknya tempe. Aspergillus fletti, produknya kecap. Penicillium novatum, produknya antibiotik. Neurospora crassa, produknya oncom. Lactobacillus bulgaricus, produknya yogurt. Acetobacter pseudomonas, produknya nata de coco. Ya benar ya, sangat lengkap sekali. Lanjut ke diskusi nomor terakhir. Apa manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia? Ibu, Ya Mas Rapip. di bidang pertanian dan peternakan, bioteknologi modern dapat menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. 2. Di bidang lingkungan dan pertanian, bioteknologi modern dapat mengatasi masalah pelestarian spesies langka yang hampir punah dengan teknologi translasi nukleus. Hewan atau tumbuhan langka bisa dilestarikan. 3. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit seperti penyakit kelainan genetis dengan terapi gen dan vaksin. 4. Di bidang industri, bioteknologi modern dapat menciptakan pemberantas hama secara biologis. 5. Di bidang pertambangan, bioteknologi modern dapat digunakan untuk mengolah biji besi dan membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi. Ya benar sekali jawaban dari Mas Rapip. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya silakan mempelajari materi ini lagi untuk minggu depan kita ulangan. Ya. Ibu, Ya, yang jawab cuma satu, yang lainnya nggak mau ulangan. Ya udah pokoknya belajar ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke Ibu di luar jam pelajaran, juga boleh bertanya sama Ibu ya. Nah, karena jam pelajaran sudah habis, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberi pesan untuk kalian semua supaya menjaga kesehatan dan terus semangat belajar. Jangan lupa minggu depan tetap ulangan. Oke? Oke, Bu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.